Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan share ke kalian review sekilas untuk iOS terbaru yang udah gue install di iPhone 12 mini gue, yaitu iOS 18.6 teman-temannya. Jadi kalau untuk iOS 18.6 ini itu kemarin kalau nggak salah size-nya itu di angka berapa giga teman-teman. Ini gue cek dulu, kemarin gue sempat screenshot di iPhone 12 mini gue teman-temannya. Di sini di angka 742,3 mega. Kalau di iPhone 16 gue kalau nggak salah itu hampir 1 giga loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue untuk size-nya tuh beda-beda, itu adalah hal yang normal, kalian jangan kaget teman-teman. Jadi kita langsung bahas aja langsung untuk iOS 18.6 ini teman-teman. Let's go. Oke, yang pertama-tama gue akan ngecek dari sisi baterai teman-teman. Sebelumnya baterai di iPhone 12 mini gue tuh di angka 87% ya di iOS 18.5. Setelah gue update ke 18.6, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk baterainya masih di angka 87%. Jadi tidak ada penurunan sama sekali untuk baterai di iPhone 12 mini gua teman-temannya. Kemudian kalau untuk dari masalah sinyal, gue bisa konfirmasi ke kalian sinyalnya lancar ya, tanpa ada masalah sama sekali. Dan kalian juga harus tahu iPhone 12 mini gue ini udah gue daftarin di Bea Cukai. Jadi untuk masalah sinyal sebenarnya gue nggak terlalu peduli sama sekali teman-temannya. Bahkan waktu masih belum didaftarin Bea Cukai, sebelum klub blokir juga gue santai-santai aja. Pada dasarnya menurut gue secara pribadi update iOS itu nggak mungkin bikin sinyal kita hilang. Ya kalau misalkan kena sinyal hilang ya itu mungkin pengecualian doang teman-temannya. Unit yang gue pegang ini juga sebelumnya pas habis update iOS keblokir sinyalnya, tapi gue udah tahu sama risikonya jadi gue nggak ambil pusing teman-temannya. Nah kemudian yang akan gue lanjutkan adalah dari sisi storage teman-temannya. Di sini gue pengen ngajakin kalian untuk dari sisi storage sendiri. Untuk iPhone storage-nya gue bisa konfirmasi ke kalian kalau untuk sistem datanya sama aja menurut gue secara pribadi teman-temannya, nggak ada bedanya dengan iOS 18.5 sebelumnya guys ya. Nah kalau misalkan kalian ada yang mengalami penurunan size-nya, menurut gue keren-keren aja, bagus. Tapi kalau di unit gue secara pribadi ya normal, standar aja, tidak ada perbedaan sama sekali teman-teman ya. Oke lanjut, kalau misalkan kalian baca iOS 18.6 ini, dia itu kodenya sekarang udah 22G86 teman-teman, udah ada peningkatan yang terbaru guys ya. Di sini juga dituliskan bahwa update ini menyediakan perbaikan bugs teman-teman, dan security update-nya tuh ditingkatkan dan memperbaiki berbagai macam isu, terutama yang ada di foto pas kalian pengen sharing kenangan video di iPhone kita teman-teman ya. Nah sejujurnya secara pribadi memang tidak ada hal baru banyak yang disematkan oleh Apple di iOS 18.6. Tapi yang gue notice itu adalah dari sisi keamanan atau security patch-nya teman-teman. Itu adalah hal yang paling penting dari setiap Apple merilis iOS terbaru guys ya. Nah jujur secara pribadi untuk iOS 18.6 ini memang ditujukan oleh Apple tuh untuk memperbaiki bugs-bugs yang ada mungkin di Wi-Fi, Bluetooth, dan juga AirDrop. Terus terang gue secara pribadi memang merasakan kalau misalkan untuk file sending AirDrop itu ngibrit ya teman-teman, lancar-lancar aja untuk menerima ataupun mengirim itu lebih cepat. Gue bisa konfirmasi teman-teman dari pengalaman gue menggunakan iPhone 12 mini ini. Tapi kalau kalian bilang ke gue untuk dari masalah konektivitas WiFi yang sebelumnya sering terputus-putus, gue justru sebelumnya nggak pernah mengalami WiFi terputus-putus di iPhone 12 mini gue teman-teman. Justru sekarang yang gue rasakan di iPhone 12 mini gue ini WiFi-nya tuh agak sedikit sendat. Mungkin cuman iPhone gue doang yang mengalami hal seperti ini. Tapi dari kebanyakan orang-orang sharing ke gue kalau misalkan mereka tuh mengalami iPhone-nya tuh lebih cepat untuk konektivitas WiFi-nya, tidak gampang putus-putus. Nah tapi yang gue rasakan sebaliknya. 18.5 iPhone 12 mini gue ini lancar-lancar aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Konektivitas WiFi juga lancar, tidak ada sering putus-putus. Tapi sejak gue update ke 18.6 sering putus dan juga WiFi-nya sering tidak nyambung teman-teman. Jadi hal ini berlaku kadang-kadang kalau misalkan WiFi-nya kalau misalkan gadgetnya gue cuma taruh aja, pas gue nyalain lagi dia udah putus sinyalnya. Ini terjadi di 18.6, dimana menurut gue secara pribadi ini cukup mengganggu buat gue teman-teman ya. Selanjutnya dari sisi Maps teman-teman. Jadi misalkan gua itu lagi buka Maps, dia itu suka bolak-balik untuk arahnya. Ada yang arahnya seperti ini, ada yang arahnya ke atas, ada yang arahnya ke bawah teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kalian buka Maps, dia tuh kebalik arahnya. Kalian harus pencet tombol kompasnya teman-teman. Ini adalah contoh yang bisa gua berikan ke kalian teman-teman. Kadang-kadang dia seperti ini, kadang-kadang dia otomatis langsung berubah Maps-nya seperti ini. Jadi kadang-kadang kalian itu harus melihat Maps-nya kebalik. Jadi kalian harus tekan seperti ini, jadi dia akan normal kembali teman-teman. Nah seperti ini. Nah
Dia kadang-kadang suka error juga seperti ini teman-temannya. Jadi menurut gue secara pribadi, karena gue adalah orang yang suka menggunakan Maps dalam kehidupan gue sehari-hari, Maps-nya ini kadang-kadang untuk arahnya itu dari cara perspektif kita melihat tuh suka berubah secara otomatis. Jadi ini juga cukup mengganggu untuk gue secara pribadi yang memang setiap hari itu menggunakan Maps ya. Kalau misalkan kita ketemu klien, kita meeting, kita ke tempat yang belum kita tahu sama sekali, itu harus menggunakan Maps. Ini kadang-kadang gue harus coba ubah kompasnya seperti ini, baru nanti dia akan normal lagi teman-temannya. Nah, kemudian kalau misalkan beberapa saat lagi kemudian saat digunakan, dia akan kembali berubah settingan kompasnya seperti ini, arah mata anginnya teman-temannya. Dan ini menurut gue secara pribadi mengganggu ya untuk gue guys. Jadi untuk dari masalah wifi yang suka putus-putus itu muncul di 18.6 gue, dan juga untuk masalah Maps itu ternyata kadang-kadang suka berubah sendiri arahnya teman-teman ya. Selanjutnya dari sisi WhatsApp teman-teman. Jadi yang paling gue rasakan dari WhatsApp ini mengganggu adalah di saat kita mau pencet WhatsApp ini, dia itu kadang-kadang tidak kepencet teman-teman. Ini lagi kena waras nih ya. Gue pencet seperti ini dia muncul dan lancar-lancar ya. Tapi kadang-kadang sometimes kalau misalkan kita lagi kenceng multitaskingnya, kalian buka pencet seperti ini tuh dia nggak ngeklik sama sekali di WhatsApp, dan itu mengganggu teman-temannya menurut gue secara pribadi. Bagi gua WhatsApp itu adalah hal yang sangat sakral. Jadi kalau misalkan kita lagi multitasking, tiba-tiba gua pengen pencet seperti ini, dia nggak kepencet sama sekali, itu mengganggu gua teman-temannya. Udah ada 3 hal yang sangat mengganggu gua dari iOS 18.6 di iPhone 12 mini teman-temannya. Dan yang terakhir yang gua rasakan ini sangat aneh adalah dari sisi notifikasi WhatsApp. Jadi ada klien gue yang ngirim 10 foto sekaligus dan dia cuma bunyi 1 doang, ting. Jadi biasanya tuh di 18.5 kalau misalkan ada pesan banyak tuh ting 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 ting, notifikasinya berbunyi seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau di WhatsApp di 18.6 ini ting, pas kita buka 3 pesan teman-teman. Ini random terjadi teman-teman. Kadang-kadang dia normal, kadang-kadang dia tidak normal sama sekali. Tapi yang bisa gue notice adalah di saat orang ngirim file dalam jumlah yang banyak, misalkan 15 foto sekaligus, dia akan bunyi sekitar 2 atau 3 kali ting ting ting. Nah, pas kalian buka, loh banyak banget ini isi pesannya. Itu yang bisa gue sampaikan ke kalian teman-teman ya. Nah jujur guys ya, jadi 18.6 ini menurut gue adalah iOS yang paling worst sih untuk device gue guys ya. Gue belum coba sama sekali di device di device 16 gua ataupun device 15 Pro gua teman-temannya. Tapi terus terang kalau untuk sekedar multitasking di iOS 18.6 ini semuanya lancar jaya, tidak ada permasalahan sama sekali. Gue bisa confirm ke kalian untuk dari sisi Face ID juga ngibrit ya, lebih smooth yang gua rasakan teman-temannya. Tapi kalau misalkan dari beberapa macam bugs yang hadir di iPhone 12 mini gue ini, gue bisa bilang ke kalian, ya kalau nggak penting stay aja dulu di 18.5 teman-teman ya. Mau security update-nya itu memang banyak banget diberikan, tapi gua rasa daripada bugs yang mengganggu, stay dulu di 18.5. Karena gua secara pribadi di 12 mini ini gua ngerasa kayak gimana ya guys ya, sedikit kesel sih setiap hari. Kadang-kadang teman-temannya lagi WA tiba-tiba nggak bisa dipencet sama sekali teman-temannya. Tapi kalau sekadar ngedit di Canva, CapCut atau di VN semuanya lancar jaya. Main game lancar, buka Facebook lancar, itu doang sih yang bisa gue share ke kalian temen-temen untuk iOS 18.6 ini. Bagi gue secara pribadi, kenapa gue install 18.6 ini, karena kalian harus mengetahui ya penting atau tidaknya kalian update ke 18.6. Tapi gue rasa sih kalau misalkan kalian tetap mau coba untuk update ke 18.6, boleh coba di iPhone secondary kalian dulu temen-temen ya. Kalau misalkan di iPhone secondary kalian itu tidak ada masalah sama sekali, boleh lanjut ke iPhone utama. Tapi kalau misalkan iPhone kalian cuma satu, gue sarankan nanti dulu tunggu iOS yang terbaru selanjutnya aja teman-teman ya. Oke, sekian video gue kali ini. Semoga kalian mendapatkan sedikit gambaran tentang review iOS 18.6 secara singkat. Bye bye guys.